Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Habib. Depan boleh. Okey boleh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ya Allah ya Karim, Alhamdulillah, InsyaAllah pada malam hari ini kita akan melanjutkan lagi pelajaran kitab Nasaih Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang ditulis oleh Sayyidina Al-Imam Al-Alim Al-Alim Al-Allama Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Pada minggu yang lalu kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi Allah memerintahkan kita untuk menjadi umat-umat yang selalu mengajak kepada kebaikan, umat yang selalu mengajak kepada tauhid, mengajak kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yad'una ilal khair. Al khair di sini makna Al-Islam dan makna yang sangat luas, iaitu semua kebaikan. Dan kita tahu bahwasanya dakwah ila Allah Subhanahu wa taala adalah manzilah azimah di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan tinggi di sisi Allah, dan ini adalah tugas para nabi yang dilanjutkan oleh ulama, yang mana apabila kita ikut bersama mereka dalam berdakwah, berarti kita ikut dalam menjalankan tugas ini, ikut andil dalam menyebarkan agama Islam, ikut dalam mensyiarkan Islam, khuruj walau beberapa hari, khuruj walau dengan beberapa hari, dan dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik melalui Facebook, sosial media kita. Satu kalimat thayyibah, wal kalimatut thayyibah sedekah. Satu kalimat thayyibah adalah sedekah. Kalau kita berperang dengan pedang, kita dapat membunuh beberapa nyawa. Satu tembakan pistol kita membunuh satu orang. Tapi dengan kalimah yang thayyibah, kalimah yang akhlak yang baik, kalimat-kalimat yang baik, itu akan menghidupkan hati, menyadarkan hati, dan memberi hidayah berapa banyak hati yang mendengarkannya, memberi hidayah berapa banyak manusia. Satu hadis kita tulis di sosial media kita, satu faedah kita tulis di status WhatsApp kita, berapa banyak orang yang melihat, berapa banyak orang yang like, berapa banyak orang yang suka. Mungkin dengan kalimat kita mereka dapat hidayah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la yahdiyanallahu bika rajulan wahid khairun laka min humurin na'am. Alhamdulillah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang muflihun, ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang muflih. Al-fawz, al-falah adalah al-fawz bi sa'adatid dunya wal akhirah. Falah adalah orang-orang yang berjaya, orang-orang yang bahagia dengan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ulaika humul muflihun. Siapa itu orang yang ulaika humul muflihun? Mereka-mereka yang mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat adalah mereka-mereka yang mau mengajak orang kepada kebaikan,
dan mencegah orang untuk berbuat mungkar. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sedangkan ma'ruf adalah ibarah, wal ma'rufu ibaratun an kulli syai'in amarallahu bi fi'lihi wa ahabba min ibadihi al-qiyamu bihi. Ma'ruf wa yad'una bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yad'una bil ma'ruf. Apa itu mengajak kepada yang ma'ruf, kebaikan? Apa itu ma'ruf? Ma'ruf adalah semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukannya, dan semua yang Allah suka, Allah cinta apabila hambanya menjalankannya. Itu adalah ma'ruf. Salat, berjamaah, bersedekah, hadir majlis ta'lim, membantu orang, berkasih sayang, rahmat. Ini semua adalah ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar. Apa itu mungkar? Ma'ruf adalah semua yang Allah perintahkan. Semua yang Allah perintahkan itu pasti ma'ruf. Tidak akan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hal-hal yang enggak baik, tidak akan mungkin terjadi. Allah selalu memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan Allah melarang kepada hal-hal yang mungkar. Jadi ma'ruf adalah semua yang diperintahkan oleh Allah dan semua yang Allah suka, cinta seorang hamba untuk melakukannya. Sedangkan mungkar adalah hal-hal kullu syai' karihallahu bi fi'lihi wa habban min ibad tarkuhu wal qiyamu bidzalik. Jadi al-qiyam, al-munkar, perbuatan buruk adalah semua yang Allah larang. Semua yang Allah benci untuk hambanya melakukannya, itu adalah mungkar. Jadi amar bin ma'ruf wajib bagi semua umat, bagi semuanya untuk amar bin ma'ruf, walaupun dia tidak perlu harus ulama, siapapun dia. Ketika dia melihat hal yang mungkar, maka dia wajib untuk menghilangkan mungkar ini dengan segala kemampuan dia. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkumul munkara falyughayyirhu biyadihi. Apabila kalian melihat ada sebuah kemungkaran di hadapan kalian, maka rubahlah, hilangkanlah kemungkaran itu dengan tangan kalian. Apabila kita mampu untuk menggunakan tangan kita. Apabila kita tidak mampu, maka dengan lisan kita, dengan nasihat, dengan berdakwah, dengan menegur. Ini adalah bentuk menghilangkan mungkar. Enggak mampu juga, kita tidak mampu untuk menasihati dia, maka kita dengan hati kita. Bagaimana dengan hati? Dengan menunjukkan bahwasanya kita tidak suka terhadap perbuatan itu, atau dengan kita mendoakannya. Melihat orang berbuat maksiat, jangan ridha. Kalau ridha berarti kita tidak nahi mungkar itu. Kita kena tidak ridha, kita kena marah, walaupun dengan hati kita. Kita doakan supaya orang itu menjauhinya. Kita bukan benci kepada orang ini, tapi kita benci terhadap perbuatannya. Kita tidak pernah membenci ahli maksiat, tapi yang kita benci adalah maksiat yang dia perbuat. Ketika dia sudah menjauhkan dirinya dari maksiat, kita akan sayang dia. Kita tidak pernah membenci orang yang kafir, ya. Akan tetapi yang kita benci adalah kekufurannya, bukan orangnya. Ketika dia mau kembali untuk masuk Islam, maka kita akan membuka pintu kita dan akan kita mencintainya dia, karena dia adalah saudara kita. Al-muslim akhul muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkumul munkara falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika at'aful iman. Qala sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar.
Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa minna." Kata-kata laisa minna maksudnya adalah tidak termasuk golonganku, yakni golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak termasuk golongan umatnya Rasulullah. Rasulullah tidak menganggapnya sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti adalah teguran keras. Ya, tidak dianggap umat Rasulullah, kita mau kemana lagi? Ini teguran keras di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan orang-orang yang seperti ini adalah tidak termasuk golonganku. Siapa itu? Man lam yarham saghirana, yang tidak sayang kepada yang lebih kecil. Sama anak kecil, kena sayang, ya, berlemah lembut, bersabar, ya. Namanya anak kecil, terkadang dia berbuat nakal, terkadang dia berbuat anak kecil, main sana lari sini, tapi namanya anak kecil, maka kita kena sayang sama dia. Man lam yarham saghirana, tapi orang yang tidak sayang dengan anak kecil, dia tidak termasuk golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah marah, mudah memukul, ya, nggak boleh. Sama anak yang lebih muda kita sayang. Wa yuwaqqir kabirana, dan untuk yang lebih tua kita menghormat. Ya, kepada orang yang lebih tua kita kena hormat. Dengan orang yang lebih muda kita sayang. Nah, inilah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang menyayangi anak kecil dan menghormati orang yang lebih tua. Wa yuwaqqir kabirana, dalam hadis lain, wa ya'lam li alimina haqqahu, dan tahu hak-haknya orang alim. Ya. Apa itu haknya orang alim? Bagaimana menghormati ulama? Bagaimana adab belajar dengan ulama? Bagaimana cara mencintai ulama? Ya, tidak su'don, berprasangka buruk terhadap ulama. Tidak merendahkan atau berani membicarakan di belakang ghibatul ulama. Lianna dima'ul ulama masmum, karena darahnya ulama itu beracun. Jangan kita suka makan dagingnya ulama. Apa itu makan dagingnya ulama? Dengan ghibah. Karena Rasulullah mengatakan, ayuhibbu wa la tabaghadu wa la tahasadu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibba ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayitan fakarihtumuh. Apakah kalian suka makan daging saudara kalian sendiri, sesama manusia? Pasti enggak suka, kan? Begitu juga Rasulullah mengibaratkan orang yang menggibah, membicarakan aib orang lain dari belakang, adalah sama seperti orang yang makan daging kawannya, makan daging saudaranya. Dan jangan sampai yang kita makan itu adalah dagingnya ulama, yang kita bicarakan adalah, yang kita ghibah adalah ulama, orang ahli ilmu. Apalagi dia ulama yang istiqamah, ulama yang lurus, ulama yang takwa kepada Allah, yang takut kepada Allah, ulama yang saleh, seorang wali min auliyaillah, para wali-wali Allah. Berhati-hatilah dengan para wali-wali Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Orang yang berani mengganggu wali-waliku, maka aku umumkan, aku iklankan kepada dia peperangan. Siapa yang berani perang dengan Allah? Siapa yang akan menang berperang dengan Allah? Allahu ghalib. Allah lah pemenang. Bahaya. Dua kali Allah Subhanahu wa taala mengiklankan peperangan kepada manusia. Pertama, bagi mereka-mereka yang memakan riba. Kedua adalah mereka-mereka yang memusuhi para wali-wali Allah. Dan para wali-wali Allah adalah berasal dari ulama.
Laula alim waliyullah la waliya lillah, berkata Imam Syafi'i. Para ulama itulah yang menjadi wali-wali Allah kerana mereka istiqamah dengan ilmu mereka. Mereka menyebarkan ilmu mereka. Mereka bersabar. Mereka berjuang dalam mendidik. Mereka tidak menginginkan kehidupan dunia. Mereka menjauhkan dirinya dari dunia, dari keindahan dunia, untuk mereka fokus kepada ilmu Allah, ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mereka sebarkan menjadi penyambung lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita masih saja menggibai mereka, membicarakan mereka, membicarakan, membuka aib mereka, menyusahkan mereka, membuat mereka payah. Maka bagaimana kita mau berjaya untuk seperti ini? Kita kenapa itu? Aisyah? Ayah, sedang online Oi, anak Aisyah. Bismillah. Pentingnya kita dalam beradab kepada ulama. Pentingnya kita beradab pada para aulia, juga pada mereka-mereka yang di dalam hatinya ada Al-Quran. Menghormati, menyayangi para hafiz Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada Al-Quran. Kita menghormati dia, kita mencintai dia, kita menyayangi dia. Karena apa? Karena Al-Quran yang ada di hatinya. Karena dia membawa Al-Quran, dia hamilul Quran. Maka kita muliakan dia. Orang-orang yang memuliakan ulama, orang-orang yang memuliakan para ahli ilmu, para ahli Al-Quran, para wali Allah, mereka lah orang-orang yang hidupnya mulia di dunia dan mulia di akhirat. Kalau kita tidak boleh untuk belajar menjadi ulama, paling tidak kita mau mendengarkan ilmu mereka. Kita tidak mampu juga untuk mendengarkan ilmu mereka karena kesibukan kita dengan usaha kita, dengan niaga kita, dengan dunia kita. Maka paling tidak cintailah mereka. Wala takun khamisan, kun aliman, jadilah orang yang alim. Tak boleh juga kun muta'alliman, jadilah orang yang mau menuntut ilmu, pelajar. Tak boleh juga au sami'an, pendengar, au muhibban, enggak mendengar ilmu, tak mampu juga, paling tidak jadilah orang yang mencintai mereka. Wala takun khamisan, dan jangan jadi orang yang kelima. Apa itu? Enggak alim tidak, belajar tidak, mau mendengarkan ilmu tidak, mencintai ahli ilmu pun tidak. Maka jadi orang yang mubghidun, benci terhadap ilmu. Fatahlak, Rasulullah cakap fatahlak, kamu akan hancur. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ta'muranna bil ma'ruf walladhi nafsi biyadihi, la ta'muranna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa la ta'khudunna 'ala yadidh zalim aw la yab'athanna Allahu 'alaikum iqaban min 'indih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza habat ummati an yantaqula lidh-dhalimi ya zalim faqad wuddi'a minha wa man dzalika faqad dhahaba khairuha wa dana halakuha. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita, walladzi nafsi biyadih, maksudnya demi Allah, hendaknya kalian mau menjalankan amar ma'ruf, mau menjalankan nahi mungkar, untuk berdakwah illallah, mengajak pada hal-hal yang baik, melarang kepada hal-hal yang mungkar, mengajak orang kepada Allah, mengajak pada solat, mengajak pada zakat, mengajak kepada puasa, mengajak kepada birrul walidain, dan mencegah hal-hal yang mungkar. Juga kamu berani untuk mengatakan kepada orang yang zalim, ya zalim, gif, wahai orang yang zalim, berhenti. Kita mau untuk menolong orang-orang yang mazlum. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, unsur akhaka zaliman au madluma,
tolonglah ya, saudara kamu yang zalim atau saudara kamu yang mazlum. Bagaimana cara menolong hadal mazlum? Ini orang yang terzalimi. Kita tolong dia. Lalu bagaimana cara kita menolong saudara kita yang zalim? Dia yang berbuat zalim. Bagaimana kita menolongnya? Dengan menegur dia, dengan marah kepadanya, dengan menghentikan kezalimannya. Ketika dia mau menghentikan kezalimannya, berarti kita tolong dia dari api neraka. Karena perbuatan zalim ini tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bila-bila pun. Dan pasti dibalas oleh Allah. La tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun wa innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Janganlah kamu sangka Allah Subhanahu wa taala ghafil, enggak tahu dengan perbuatan orang-orang zalim itu. Allah tahu, tapi Allah mengakhirkan sampai pada saatnya Allah akan menurunkan hukuman. Allah akan menurunkan adab untuk orang-orang yang berbuat zalim. Ad-dhulmu dhulumat yaumil qiyamah. Ad-dhulmu dhulumat. Perbuatan zalim adalah kegelapan. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada satu manusia pun, bahkan kepada binatang sekalipun. Jangan pernah kita berbuat zalim. Karena Islam mengajarkan kita hal-hal yang ihsan. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah mengajarkan, Allah mewajibkan kepada kita untuk berbuat kebaikan pada segala sesuatu. Walaupun dalam kita membunuh, menyembelih kambing, menyembelih korban pun, kita kena berbuat baik pada hewan ini. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dabahtum fa ahsinud dibhata. Kalau kita mau menyembelih, falyuhidda safratahu, ditajamkan pisaunya. Jangan pisau yang tumpul, nanti akan sakit lebih. Tapi kalau pisaunya tajam, cepat dia matinya. Kasih makan dulu. Oke, biar kenyang. Jangan mau disembelih dalam keadaan lapar. Kasih makan dulu. Udah kenyang, ya, menyembelih kambing. Jangan kambing yang ini melihat saudara-saudaranya sesama kambing disembelihin, dia melihat darah, ketakutan dia. Enggak, jauhkan. Ya, sembelih satu, jangan melihat darah. Setelah itu baru dia sembelih. Sembelih dengan cepat, enggak boleh menyiksa. Kita membunuh bahkan binatang-binatang yang minal fawahish, ya, binatang-binatang yang boleh kita bunuh, seperti cicak. Kan kita boleh membunuh cicak tuh. Ular, tikus boleh dibunuh. Ya. Tapi membunuhnya tidak boleh dengan cara menyiksa. Ya, la yu'adzib bin nar ila rabbun nar. Enggak boleh dibakar, tak boleh. Tidak boleh kita membunuh binatang dengan dibakar. Atau kita sakiti dia, kita siksa dia, kita taruh di rebannya kita taruh di tempat perangkapnya dia. Lepas tu kita tak kasih makan dia sampai dia lapar, tak kasih makan, tak kasih minum, sampai dia lapar, sampai dia haus, sampai dia mati sendiri. Tak boleh macam itu. Ya. Kalau memang untuk dibunuh, segera dibunuh. Dipercepat matinya supaya dia tidak kesakitan terlalu lama. Ya, ini adalah rahmah. Jadi dalam segala hal kita tidak boleh berbuat zalim. Ya. Karena perbuatan zalim adalah kegelapan. Ya. Dan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berbuat zalim itu kepada kepada manusia. Ya, apalagi kepada manusia berbuat zalimnya. Jangan sampai kita mendolimi dengan tangan kita. Kita mendolimi dengan lisan kita. Selalulah keluar dari lisan kita hal-hal yang baik yang membuat orang bahagia. Seorang muslim adalah salamatul al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang mana muslim-muslim yang lain selamat dari tangannya, tidak terdolimi. Ya, dan dari lisannya tidak pernah mencaci, tidak pernah memaki, tidak pernah memukul, tidak pernah mencuri, tidak pernah
ghasab itu mengambil barang kawannya tanpa izin, ghasab, mencuri. Tidak. Orang-orang muslim adalah mereka-mereka yang indah akhlaknya, lisannya selalu berkata-kata yang baik, tangannya selalu digunakan untuk hal-hal yang baik, tubuhnya bahkan matanya pun digunakan untuk hal-hal yang baik, tidak pernah melihat muslim dengan pandangan ihtiqar, pandangan rendah, tapi selalu memandang muslim dengan pandangan mulia, ta'zim. Rasulullah SAW mengatakan, apabila umatku ini sudah takut, tidak berani untuk mengatakan kepada orang yang zalim itu ya zalim, faqad tuwuddi'a minha. Tuwuddi'a maksudnya bye-bye, selamat tinggal. Tuwuddi'a maksudnya apa? Maksudnya adalah dhahaba khairuha wa dana halakuha. Makna dari hadis ini adalah bahwasanya apabila umat Rasulullah SAW sudah tidak ada yang berani untuk menegur orang-orang yang berbuat zalim, maka sudah hilang kebaikan dari umat ini dan sudah dekat kehancuran bagi umat ini ketika manusia sudah tidak berani lagi untuk mengatakan, untuk membantu orang-orang yang terzalimi. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Tadi adalah pelajaran tasawuf. InsyaAllah sedikit kita masuk di pelajaran tauhid. Ya. Tauhid kita sampai kepada sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat wajib bagi Allah. Jadi kita membahas sifat wajib bagi Allah adalah al-iradah. Iradah adalah maha menghendaki. Sifatun gadimatun qaimatun bidatillahi ta'ala. Iradah adalah sifat gadimah. Yani maksud apa sifat gadimah? Gadimah maksudnya adalah gadim bigidamillah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagaimana sifat ini ada dengan adanya Allah, bukan sifat yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sifat yang diciptakan adalah sifatnya makhluk. Makhluk juga mempunyai keinginan, mempunyai kehendak, ya kan? Tapi sifat keinginan ini Allah lah yang menciptakan. Sedangkan sifat Allah tidak boleh ada yang menciptakan. Qadim biqidamillahi ta'ala, qaimah bidzatihi ta'ala, yukhassisu bila mumkin. Naam, innama qaluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Di antara kehendak Allah Subhanahu wa taala dalilnya adalah Allah mengatakan, sesungguhnya perkataanku apabila aku menginginkan sesuatu, aku hanya mengatakan kun, jadi, maka terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Sedangkan manusia tidak punya pilihan. Yang mempunyai pilihan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menerima saja. Ya. Allah lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha wa yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha dzukura. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi semuanya. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah memberi seseorang duriat keturunan laki-laki, ada memberi perempuan, ya. Allah menjadikan laki-laki menjadi laki-laki, perempuan menjadi perempuan. Ini semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang sifat selanjutnya yang ke-9 adalah al-ilm. Ilmu juga sifatun qadimatun qaimatun bidzatillahi ta'ala ya'lamu bihal asya'. Al-ilm, Allah Subhanahu wa taala bikulli syai'in alim, maha mengetahui segala sesuatunya. Dengan ilmu Allah mengetahui segala sesuatu. Sifat ilm ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala al-qadimah, ya, yang qaimah bidzatillahi taala, yang ada dengan zatnya Allah, yang tanpa harus belajar,
Berbeza dengan ilmunya manusia. Manusia ada ilmu. Manusia ada ilmu walaupun sedikit sekali. Ya. Dibanding dengan ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, sangat jauh sekali. Macam jarum dimasukkan ke lautan, diangkat, ya kan? Ada yang netes sedikit tu. Itu saja. Lautan seluas-luasnya adalah ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, dan ilmunya Allah tidak bisa disifati dengan ilmu yang dari kalau orang ilmu mengetahui. Jadi kalau kita punya ilmu, itu asalnya kita tidak tahu. Jadi kita tahu, ya kan? Kita nggak tahu kalau mubtada itu marfu' contohnya, bagi yang belajar ilmu nahwu. Kita tak tahu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dari mana tahu? Cikgu bagi tahu. Sebelum ini tahu tak? Tak tahu. Belajar jadi tahu. Itu ilmu manusia. Ilmu manusia adalah didahului dari kejahilan. Karena dia jahil, dia tidak tahu, dia belajar jadi tahu. Sedangkan ilmu Allah tidak boleh disifati dengan seperti itu. Ya, Allah Maha ilmu tapi tidak didahului dengan ketidaktahuan atau kejahilan, sama sekali tidak. Dan ilmunya Allah bukan dari hasil belajar, iktisab, bukan. Sedangkan ilmunya manusia adalah ilmu kasbi, belajar, dia berusaha belajar, ya, dari tidak tahu menjadi tahu, itu ilmunya manusia. Qala Allah Ta'ala innallaha bikulli syai'in alim. Dan Allah berfirman, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Tahu apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Wa laqad khalaqnal insana wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablin warid. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kita tahu, aku telah menciptakan manusia dan aku mengetahui, firman Allah, apa yang ada di dalam hatinya, waswas yang ada di dalam hati dan jiwa manusia itu. Bahkan semua yang terbesit di dalam hati kita yang belum terucap pun Allah Subhanahu wa taala telah mengetahuinya. Subhanallah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat kepada manusia daripada hablil warid, yakni urat yang ada di leher manusia. Sifat selanjutnya yang ke-10 adalah al-hayah, hidup. Allah hayat, Allah hidup, maha hidup. Ya, kalau Allah enggak maha hidup, maka sifat-sifat yang lain bagaimana? Sifat wujud, sifat hidup adalah sifat asas yang paling penting, karena ilmu akan ada ketika ada sifat hayat. Ya kan? Sama, basar, kalam. Ini semua tidak akan ada kecuali ada kehidupan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita mengatakan Allah sami'an, basiran, mutakalliman, ya aliman, ini semua ada. Kenapa? Karena ada hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-haya adalah Allah maha hidup, ya, dan hidupnya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan hidupnya makhluk. Kalau hidupnya makhluk itu didahului dengan ketidakada, kemudian dicipta jadi ada, jadi hidup, kemudian ada mati. Selesai, akhir dari kehidupan. Itu adalah kehidupan makhluk. Kalau kehidupan Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu, ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada Allah, 'alal hayy, al-hayy yang maha hidup, ya. Alladzi la yamut, yang tidak akan pernah ada kematian baginya. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Huwal hayyu. Jadi bahwasanya kehidupan Allah Subhanahu wa taala itu dalil-dalilnya ada dalil akli dan dalil nakli. Dalil aklinya apa? Itu bahwasanya tidak akan ada semua ini kehidupan kecuali Allah juga mempunyai sifat hidup.
Tidak akan ada sifat kalam, sama, basarnya Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat kehidupan juga. Nah, itu dalil akli. Dalil naklinya adalah dari Al-Quran. Huwal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Surat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anatil wujuh, khada'at, tunduk. Semua wajah, semua makhluk akan tunduk lil hayyil qayyum, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ke-11 dan ke-12 adalah sifat as-sama' wal basar. Maha mendengar dan maha melihat. Ini adalah dua sifat yang qadimatan, qaimatan bidzatihi ta'ala, yang kashifu bihal mawjud. Allah dapat mengetahui segala yang ada, segala yang mawjud dengan dua sifat ini. Ya, wallahu ta'ala sami'un yasma'u kulla syai'in hatta innahu yasma'u dabiban namlati sauda ala sakhratil malsa fil lailati dhulma wa basirun ala yara kulla syai'in ru'yatan syamilatan tastau'ibu kullal mudrikat. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang terlepas dari pendengaran dan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan getak jalan semut, ya, di batu yang licin. Batu yang licin, kalau Ahmad jalan di batu licin bersuara enggak? Enggak ada suaranya kan? Kalau semut berjalan, dengar enggak suaranya? Enggak, tapi Allah dengar. Di malam, tengah malam yang gelap, di tengah hutan, malam yang gelap, semutnya hitam lagi. Terdengar enggak suaranya? Enggak. Terlihat enggak semutnya? Susah. Tapi Allah maha melihat dan Allah maha mendengar itu semua. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad sami Allahu qawla allati yujadiluka fi zawjika wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Innallaha sami'un basir. Allah mendengar apa yang kita berbisik-bisik kita berbincang ya, dengan hanya tidak ada orang yang mendengar, kita hanya berbincang dengan dua orang. Allah maha mendengar. Ma balu tsnain wallahu thalithuhuma. Allah mendengar semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Sami dan Basir. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta 'alaina aw yadgha. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk berjumpa dengan Firaun, untuk menasihati Firaun, untuk berdakwah, untuk mengajak Firaun untuk bertaubat, ya, Nabi Allah Musa wa Harun, dia mengatakan, ya Allah, kami takut nanti dia akan berbuat jahat kepada kami, dia melampaui batas. Kemudian Allah mengatakan, la takhafa, janganlah kalian takut, pergilah kalian berdua, innani ma'akuma, aku bersama kalian berdua, asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Nah, sifat selanjutnya adalah sifat kalam. Allah Subhanahu wa taala kalam adalah maha berbicara. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha kalam adalah maha berbicara. Wa sifatun qadimatun qa'imatun bidzaitil laysat bihuruf wala sawt tadullu ala jami'il ma'lumat. Jadi Allah maha berbicara, betul. Ya, dalam arti Allah selalu berbicara dan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala tidak berbentuk huruf dan tidak bersuara. Kalau kita berbicara, ya, kalau kita berbicara kan ada suaranya nih. Supaya Ahmad tahu, ya, Habib sedang berbicara sekarang, Ahmad tahu dari mana? Ahmad dengar. Ada suara. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan suara macam itu. Kalau Allah perbicaraan Allah bersuara, maka akan sama seperti makhluk. Ya, dan juga tidak ada hurufnya.
alif, ba, ta, sa, jim, ha, ha memerlukan huruf macam itu? Tidak perlu. Ya, tidak perlu untuk memerlukan huruf macam itu. Lalu Al-Quran kan kalam Allah. Al-Quran adalah firman Allah, betul. Al-Quran adalah firman Allah yang telah keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian keluar dari lisan Rasulullah berbentuk huruf dan berbentuk suara. Keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbentuk huruf dan berbentuk suara. Tapi yang disampaikan kepada malaikat Jibril itu adalah kalamullah an-nafsi atau kalamullah al-qadim yang tidak bersuara atau tidak berbentuk huruf, ya. Jadi Al-Quran yang ada di mushaf yang kita baca itu, yang kita baca dari awal sampai akhir, alhamdulillah, yang tertulis adalah makhluk, tulisannya adalah makhluk, kitabnya adalah makhluk. Tapi kalam nafsi, kalamnya Allah yang asli, ya, yang belum diterjemahkan dengan huruf dan dengan suara itu adalah kalamullah al-qadim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu wa ma kana li basyarin ayukallimahu Allahu illa wahya. Jadi itu semua adalah dalil-dalil dari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha berbicara, al-kalam, Allah mempunyai sifat kalam, adalah di situ Allah Subhanahu wa taala wa kallamallahu Musa taklima. Allah sendiri yang berfirman bahwasanya Allah mengajak berbicara Nabi Allah Musa. Naam. Insya-Allah cukup kita sampai di sini dalam pelajaran kita malam hari ini, insya-Allah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua, insya-Allah. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.